Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Asriani dari kelas A dengan NIM 176505153. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 3 yang berjudul Manajemen Risiko Proyek. Baik, langsung saja kita masuk pada problem pada manajemen risiko proyek. Masalah atau problem secara waktu timbul dari aktivitas keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan menjadi sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini, dan penanganan kedepannya dilakukan oleh manajemen krisis operasional khusus. Sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan terjadinya atau keterjadiannya pada saatnya nanti. Apakah benar-benar nanti saatnya terjadi, apakah itu terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak, menerima risiko, membiarkannya atau mentransfernya. Maka akan diketahui posisi terakhir kondisi risikonya. Kemudian kita masuk pada risiko. Menurut kamus, risiko adalah kemungkinan atau kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko, adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan risiko positif. Lalu ada 3 komponen berkaitan dengan risiko berdasarkan ISO. Pengertian risiko: O adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Yang pertama efek berkaitan dengan positif ataupun negatif, bahkan keduanya. Yang kedua, ketidakpastian, yaitu suatu keadaan, kondisi, kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensinya atau kemungkinan sesuatu terjadi. Dan yang ketiga, sasaran merupakan tujuan dari sesuatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat. Sasaran tersebut harus memenuhi kriteria SMART: spesifik, measurable, attainable, relevant, atau time bound. Contoh sasaran SMART misalnya membangun jaringan 5G atau 5G di kota-kota besar di Indonesia sebanyak 1000 BTS pada kuartal 4 tahun 2020. Dengan sasaran tersebut kita dapat mengetahui sasaran yang akan dicapai secara spesifik, terukur maupun waktu pencapaiannya. Manajemen risiko proyek mengidentifikasi, menganalisis atau menganalisa dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Manajemen risiko meliputi pengendalian risiko, kemudian masuk di pendanaan risiko. Kemudian pengendalian risiko dia meliputi risk avoidance, segregation, loss prevention, loss reduction, non-insurance transfer. Kemudian untuk pendanaan risiko dia meliputi risk retention, dan risk transfer. Kemudian dalam pengolahan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan, memudahkan dalam mengambil keputusan, meningkatkan produktivitas perusahaan. Dan itulah pemaparan dari saya tentang penjelasan dari manajemen risiko proyek. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.